Ustadz, bagaimana dengan kami yang belum dikaruniai anak? Bagaimana caranya menata hati ketika teman yang baru menikah sudah hamil, sedangkan anak belum? Mohon nasihatnya Ustadz. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan pengajian judulnya hiburan bagi yang tidak punya anak. Nanti dicari ya di YouTube, hiburan bagi yang tidak punya anak. Di situ saya sampaikan bahwa yang mengalami kondisi seperti itu bukan hanya jenengan. Bahkan ada nabi yang mengalami kondisi seperti itu. Jadi bukan hanya jenengan saja. Padahal kalau misalnya ada manusia yang layak terbebas dari ujian, maka yang paling layak adalah nabi. Karena mereka adalah manusia yang paling dekat dengan siapa? Dengan Allah. Ternyata nabi pun ada yang mendapatkan ujian serupa. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa manusia itu macam-macam, ada yang dikasih anak laki-laki semua, ada yang dikasih anak perempuan semua, ada yang dikasih anak yuzawwijuhum dzukranan wa inatha, ada yang anaknya laki-laki perempuan. Kemudian setelah itu kata Allah, wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan ada yang dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla enggak punya anak alias mandul. Allah Subhanahu wa taala tutup dengan dua asmaul husna ayat tersebut. Alimun hakim. Allah itu alim, Allah itu hakim. Alim itu artinya adalah maha mengetahui, hakim artinya adalah maha bijaksana. Kata para ulama kita, kenapa ayat itu ditutup dengan dua nama ini, alimun sama hakimun, maha mengetahui sama maha bijaksana. Seakan-akan Allah, alimun qadir, alimun qadir, qadir itu maha kuasa. Seakan-akan Allah Azza wa Jalla ingin memberikan pesan bahwa Allah itu paling tahu siapa di antara orang tua yang memang pantas dapat anak, siapa yang belum pantas dapat anak. Allah tahu mana yang terbaik. Apakah mesti kalau kita punya anak itu yang terbaik buat kita? Mesti atau tidak? Belum tentu. Ada enggak orang tua yang begitu punya anak direpotkan oleh anaknya sampai anaknya itu besar? Ada enggak atau tidak? Ada. Mungkin saja Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghindarkan Anda dari kondisi seperti itu. Mungkin saja. Ya. Maka berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, mungkin saya belum siap. Oh, mungkin saya memang sama Allah Azza wa Jalla belum diperkenankan punya anak. Mungkin karena ada hikmah ini, hikmah itu. Mungkin. Berprasangka baiklah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa yang saya sampaikan ini bukan berarti Anda nggak boleh berusaha. Silahkan berusaha, nggak apa-apa. Ya, entah itu berusaha medis, entah itu berusaha non medis. Non medis itu maksudnya adalah dengan herbal atau dengan pijat, selama tidak melanggar syariat, silahkan lakukan. Tapi hasilnya Allah yang menentukan. Anak kasih motivasi terakhir cerita tentang seorang tamu yang pernah datang ke rumah anak. Ini kejadian sekitar 7 tahun atau 8 tahun yang lalu. Pastinya anak lupa. Ada seorang ayah dari Jakarta, usianya mungkin sekitar 50 atau di atas 50. Datang ke rumah sambil bawa anak kecil. Usia mungkin sekitar 4 tahun, 5 tahun. Maka karena bawa anak kecil, usianya beliau sudah usia kakek-kakek, anak pun tanya, Masya Allah ini cucunya ikut mbah ya? Ini bukan cucu saya Ustaz, ini anak saya Ustaz. Anak jenengan. Kok bisa anaknya masih kecil seperti ini? Jenengan sudah segini. Ustaz, saya itu nikah puluhan tahun. Saya nikah puluhan tahun. Dan saya berikhtiar supaya dapat anak juga puluhan tahun, berdoa kepada Allah sampai puluhan tahun.
Dan baru istri saya hamil setelah saya nikah sekian puluh tahun, baru istri saya hamil. Ketika istri saya hamil, senangnya luar biasa. Begitu saya ceritakan kepada teman-teman di kantor, kok tahu-tahu ada teman kantor yang kemudian membuat saya jadi sedih. Apa kata teman kantor? Mas, jangan-jangan itu bukan anak jenengan. Maksudnya? Ya siapa tahu istri jenengan berhubungan dengan laki-laki lain. Siapa tahu bukan anak jenengan. Mulai itu setan mulai apa? Mulai ganggu di kepalanya. Antara iya dan tidak. Tidaklah, istri saya orangnya baik-baik kok, nggak suka bergaul dengan laki-laki lain. Tapi di satu sisi setan datang lagi, iya mana mungkin kamu udah tahunan kok, itu kayaknya bibitnya beda, itu bukan bibit dari kamu. Terus gitu berkecamuk antara iya dan tidak, sampai istri singkat cerita lahir anaknya, ditunjukkan sama bidannya, ini Pak anaknya Bapak laki-laki sudah lahir. Kata bapak-bapak tersebut, begitu saya lihat muka anak saya langsung yakin ini anakku. Dilihat dari apa? Dilihat dari hidungnya. Bayi itu hidungnya mirip dengan ayahnya, mancung ke dalam. Ya. Dan memang ketika saya perhatikan itu, bapak sama anak tuh mirip sekali. Kata dia, alhamdulillah anakku iki. Jadi dia nunggu berpuluh-puluh tahun. Ini bukan kisah Nabi Ibrahim yang berdoa kepada Allah 80 tahun supaya dapat anak. Ini kisah nyata, orangnya datang ke rumah. Karena kalau anda ceritakan Nabi Ibrahim, mungkin akan mengatakan itu kan Nabi. Ya, kan orang kadang-kadang kayak gitu ya, dimotif. Itu kan Nabi. Wajar kalau Nabi siapa? Nabi ayahnya Nabi ayahnya Nabi Yusuf siapa tadi? Nabi Yakub, wajar dia kalau ada masalah minta sama Allah, ngadu, itu kan Nabi. Orang kan kadang-kadang kalau dinasihati kayak gitu kan. Ya, kalau saya ceritakan kisahnya Nabi Ibrahim, itu kan Nabi, wajar kalau dikasih sama Allah. Lu saya. Coba sekarang siapa di antara kita yang bertahan 80 tahun doa? Kira-kira kalau jenengan sudah usia 60 tahun ke sana, apakah masih doa, ya Allah aku minta anak? Masih atau enggak? Enggak usah capek Ustaz, 60 tahun kesel loh. Rata-rata kayak gitu. Tapi Nabi Ibrahim bagaimana, bayangkan sampai 80 tahun tetap minta sama Allah SWT. Jadi kuncinya yang ketiga, jangan putus asa. Doa ikhtiar, doa ikhtiar, doa ikhtiar.